Ulama itu tidak anut grup ya, duduk aja di pesantren, zikir dan berdoa. Ingatkan sama-sama praktisi yang track recordnya asumsi belum sesuai syariat Islam. Kasihan makin terjerumus karena Allah masih menutupi aibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Disclaimer. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Langsung saja di videoku kali ini ya, aku akan mengungkap beberapa hal yang kurang lebihnya ada 9 poin. Yang pertama, tayangan ini saling nyinyir dengan panggilan barbar, wadus dan lain sebagainya. Padahal fatwa ulama itu tidak demikian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kelompok ini saling menghujat, saling menendang, saling menantang, ya, mengolok-olok. Kalau di pesantren Quran mereka berkumpul hanya untuk tadarus, sima'atul Quran, zikir dan doa. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka, berbeda dengan hal-hal yang ditayangkan di sini. Maaf, ini penting karena kita saling mengingatkan, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, oleh karena itu tayangan ini sebenarnya agak kurang mendidik, ya. Baik. Yang ketiga, kembalilah para jawara ya, saudaraku semua, apa sih sebenarnya yang kalian bela? Pekalah. Semua orang itu bisa mengobati. Ulama, ustadz, kiai dan dokter itu pasti bisa mengobati. Jangan khawatir masyarakat itu nggak ada yang obati jika atau bila mana terkena santet. Merapatlah kepada ulama, kiai, ustadz dan dokter yang apa adanya dan aman. Baik, masih. Kemudian poin yang keempat ya, teman-teman semua, kita dengarkan dulu, kita dipahami. Beri kesempatan dulu apa yang mau ya, atau apa yang dimau oleh Opa dan Kang Fikri. Kita husnudon dulu apa yang mereka katakan ya. Mungkin ada asumsi baik, siapa tahu memang dari mereka ada asumsi baik. Biar semuanya jelas siapa yang jujur dan siapa yang raja pembohong. Kasihan para pendusta, nanti terlalu jauh terjerumus. Belum jelas yang jujur siapa, yang pembohong atau yang suka bohong itu siapa. Baik, aku lanjut ya teman-teman semuanya. Poin berikutnya, yakni poin yang kelima. Ingat, kotil maktul nar, dua-duanya neraka. Nah ya, ini secara ilmu loh ya, bukan berarti dikit-dikit kita mengatakan neraka, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit keluar dari Islam, bukan ya, salah besar ya, bukan begitu. Secara ilmu, orang yang saling membunuh tidak di jalan Allah ya, maka dua-duanya neraka. Yang masih hidup masih punya kesempatan bertobat, dan yang mati neraka. Itu secara ilmu. Adapun kalau Allah, kita tidak tahu. Itu kehendak mutlak Allah, mau dimasukkan ke surga apa neraka. Berikutnya, jika perang yang nggak jelas yang diperebutkan, lantas ngapain kita kerjakan ya? Perang yang bukan fisabilillah, itu nggak jelas ya, maka khawatir sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi di atas. Ujung-ujungnya nggak ada yang mati satupun ya, tapi omongannya dah kemana-mana. Tayangan yang kurang mendidik ya, agaknya seperti itu ya, maaf ya, karena mungkin ada settingan atau ya sebenarnya asli real ya, tapi tetap ada settingannya ya. Nah inilah yang kadang-kadang ya, segala sesuatu yang merupakan tayangan di mana yang kemudian berlebihan dan kemudian agak jauh dari real, ini yang berbahaya ya, karena bisa menjerumuskan ya. Puncaknya saling pamer memaafkan ya, karena dua-duanya biasanya nggak ada yang mati ya, karena kalau mati tentunya akan berurusan dengan polisi kan ya. Maka puncaknya saling pamer memaafkan di depan kamera, pamer sabar, pamer ngalah, tapi tetap publikasikan kekuatan dan lain-lain. Nah ini yang tentunya tidak sinkron, di mana itu tidak dilakukan oleh para ulama Quran, ulama hadis, ulama kitab, ulama thariqah. Biasanya seperti itu tuh ya teman-teman semuanya ya. Nah oleh karena itu kita harus mau juga melirik ke ruang sebelah ya, para ulama sebelah, seperti ulama thariqah ya, ulama Quran, ulama kitab, ulama hadis ya, seperti itu. Adakah mereka itu yang berseteru kemudian saling memukul, baku hantam ya, sampai berdarah-darah? Nah insya Allah tidak ada ya, wallahu alam kalau ternyata kalian menemukan ya.
Yang ketujuh, kembalilah saudaraku, raih ridha Allah. Kita yakin kok ya, kalian itu orang-orang baik, kalian itu orang-orang alim, kalian itu orang-orang pintar, kalian itu orang-orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Maka ya, jangan kebakaran jenggot, selalu peka dan peka. Arti yang di jalan Allah itu seperti apa? Mari kita saling mengingatkan. Sampaikan walau satu ayat. Poin ke-8, kurangnya atribut-atribut yang aneh-aneh. Pakai aja ciri khas Islami, jubah, surban, kopiah, dan lain-lain. Para ulama itu tidak aneh-aneh, tidak nyeleneh. Ingat ya, kita makin tua jangan kayak para muda. Agama itu mengatur, menuntun biar rapi. Tentunya ada haibah wibawa, ada mahabbah dan karisma, bukan sesuatu yang gak jelas. Ya, yang karismatik itu tentunya yang minallah ilallah saja. Santri semuanya akan tunduk di depan ataupun di belakang, bukan di depan cium tangan, di belakang reaksi yang lain yang kemudian menunjukkan ketidaksukaan. Baik ya. Oleh karena itu, marilah kita merapat kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, ulama itu tidak anut grup yuk. Duduk aja di pesantren, zikir dan berdoa. Ingat ya. Ingatkan, sama-sama praktisi yang track recordnya ya ada asumsi, bukan menuduh, ada asumsi belum sesuai syariat ya. Kenapa? Ya kalau ada yang demikian ya kasihan bagi mereka. Nanti jerumus ya. Kenapa? Sebenarnya aib-aib mereka masih selalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan didukung, akan tetapi selalu ingatkan mereka. Samping itu kemudian kita sampaikan apa adanya. Kalau memang mereka salah ya, kemudian kita berusaha untuk mengingatkan. Tidak jaminan bagi mereka yang kuat, tidak jaminan bagi mereka yang secara materi, tidak jaminan bagi mereka yang punya gedung fisik, baik itu pesantren atau apapun itu bentuknya. Kemudian secara fisik besar, luas, megah, itu tidak jaminan. Oleh karena itu, mari kita peka kepada segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita dipanjangkan umurnya, diberikan keleluasaan rezeki, selalu diberikan min haitsu la tasib, rezeki dari arah mana saja yang tentunya tidak menyangka-nyangka ya, akan tapi selalu datang, dan bighairi ta'abin wala masyaqqatin ya, diberikan selalu dalam kita mencari rezeki walaupun tidak dengan susah payah, akan tapi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air bah yang digelontorkan, dikucurkan ya, ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya barokah. Oke, sekian dulu, see you in the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.